Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Liang Bian Base pada hari ini Rabu 17 September 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segenap aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Kau mengizinkan kami kembali bangun di hari yang baru pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, sebelum kami melaksanakan segenap aktivitas kami dan pelayanan kami, pekerjaan kami, keseharian kami. Kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami, Kau fokuskan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu menerima dan mencerna, serta melakukan sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Bapa, Kau berkati anak-Mu yang Kau izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kehendak dan otoritas-Mu lah yang terjadi atas kami, sehingga sungguh ya Bapa, kebenaran akan firman-Mu lah yang dapat tersampaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami telah siap untuk menerima firman dan kebenaran dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini terambil dalam 2 ayat dalam Puji dan Janji. Yang pertama dari Yeremia 20 ayat 9 dan Kolose 4 ayat 3-4. Firman Tuhan dalam Yeremia 20 ayat 9 berkata, Yeremia berkata, apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Bacaan kita yang kedua dalam Kolose 4 ayat 3-4. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah tak lekang oleh apapun. Untuk segala sesuatu di bumi ini ada masanya, entah suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin, akan selalu ketika masanya berakhir. Meski manusia memiliki kesadaran ini, namun pada prakteknya seringkali respon kita terhadap sesuatu yang terjadi mengaburkan tujuan yang sebenarnya. Inilah yang dialami oleh Yeremia. Yeremia sadar bahwa ia tidak sanggup melarikan diri jika Tuhan sudah mengutusnya. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Paulus. Paulus adalah rasul yang dipanggil Yesus secara pribadi untuk menjadi pelayannya. Namun itu tidak menjamin ia terbebas dari persoalan. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose yang ditulis dari dalam penjara, ia meminta orang-orang percaya untuk mendukungnya dalam doa. Bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, melainkan untuk pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan kabar baik. Layaknya Nabi Yeremia yang memberitakan kebenaran, tetapi justru ditolak dan dipenjara
atau Rasul Paulus yang menghadapi penganiayaan dan rintangan di setiap pelayanannya, mungkin kita pun akan mengalami saat-saat di mana kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sesuatu yang benar, baik, dan sesuai dengan firman-Nya. Namun hasil yang kita lihat justru jauh dari kata sukses menurut ukuran dunia. Karya yang kita bangun dengan susah payah seolah runtuh, pelayanan yang tulus hati tidak dihargai, atau kebaikan kita malah dibalas dengan kejahatan. Dalam situasi seperti ini, siapa yang tidak akan diliputi oleh kekecewaan yang mendalam, kemarahan yang membara, atau bahkan godaan untuk menyalahkan keadaan dan orang lain di sekitar kita. Perasaan-perasaan negatif tersebut sesungguhnya adalah cermin yang jujur yang menunjukkan betapa terbatasnya keberadaan diri kita. Kita adalah makhluk ciptaan yang cenderung mengukur segala sesuatu berdasarkan hasil instan, kenyamanan, dan pengakuan dari luar. Ketika hal-hal itu tidak kita dapatkan, dengan mudahnya iman kita goyah dan pemahaman kita tentang kehendak Tuhan itu langsung dipertanyakan. Kita lupa bahwa perspektif kita sangat sempit, sementara rancangan Allah melampaui segala akal dan waktu kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kegelisahan itu, ada sebuah kebenaran penting yang harus senantiasa kita pegang. Semua yang kita lakukan bukanlah untuk mengejar kesuksesan, sebagaimana yang kita definisikan, melainkan untuk mengambil bagian dalam tujuan Allah yang mulia dan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Kesuksesan sejati dalam perspektif ilahi adalah ketaatan itu sendiri, bukan hasil akhir yang nampak. Tujuan Allah memanggil dan mengutus kita tidak akan pernah lekang atau pudar oleh besarnya tantangan, kegagalan yang tampak, ataupun pergumulan yang menghadang. Justru dalam kelemahan kitalah kuasanya menjadi sempurna. Menyadari kebenaran ini seharusnya memberikan kita kelegaan dan keteguhan hati. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur, kemana kita dapat lari dari panggilannya? Tidak ada. Panggilan untuk setia adalah panggilan yang abadi. Karena itu, marilah kita tetap bertekun dan setia dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekecil apapun itu kelihatannya. Kesetiaan kita tidak bergantung pada situasi atau hasil, tetapi berakar pada karakter Allah yang setia. Tetaplah memandang kepadanya, Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, dan percayalah bahwa setiap langkah ketaatan kita sedang memenuhi rencananya yang indah pada waktunya. Amin. Demikian Bapak Ibu firman yang dapat kita simak bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita memperoleh kekuatan yang baru berdasarkan apa yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas firman yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bapa, sungguh kuatkanlah kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan, mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap setia dan Kau memampukan kami untuk melakukan semuanya itu dengan baik ya Bapa. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, teguhkanlah kami. Walaupun apapun tantangan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan hadir beserta atas kami, sehingga memampukan kami untuk melewati semua pergumulan kami,
dan kami mampu memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami membuat doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap jemaat yang ada di GKBP Galangning Abian Base. Kau berkati setiap keluarga, Kau berkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Kau berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melaksanakan aktivitas kami pada sepanjang hari ini ya Bapa. Kau berkati kami dalam pekerjaan kami, di dalam setiap pergumulan dan rencana yang kami rancangkan untuk masa depan kami. Kami percaya Tuhan hadir beserta kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, program-program setiap kategorial, komisi. Kami yakin dan percaya semuanya itu pasti Engkau sertai, sehingga rencana program yang kami rancangkan dapat kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh karena sakit ataupun faktor usia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit. Engkau menyertai dan memberkati anak-anak-Mu yang ada dalam kondisi keterbatasan karena faktor usia. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami dan memberikan kami sukacita senantiasa di dalam mengikut Kristus. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk keadaan tempat kami tinggal di Pulau Bali, bangsa ini. Segala polemik yang ada, Kau berkati, sehingga kedamaian dan sukacita sungguh dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ketenangan dalam menjalani aktivitas kami. Kau berkati setiap kami dalam hubungan kami bersosial di masyarakat, sehingga kami mampu mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.